Apakah Firdaus itu tempat penantian? Tidak. Dan Alkitab tidak mengajarkan ada tempat penantian. Ya. Memang dalam studi tentang eskatologi akhir zaman itu ada dua macam eskatologi. Pertama disebut individual eskatologi. Itu berkaitan dengan kemana orang mati dan segala macam hal tentang kematian. Kedua adalah general eskatologi, itu yang berkaitan dengan kedatangan Yesus yang kedua. Nah, memang di sini ada pandangan yang berbeda-beda. Kalau misalnya Katolik Roma, mereka kan percaya ada purgatori, api penyucian. Jadi begitu orang mati, kalau dia sudah percaya Yesus, jadi ada bagi beberapa. Kalau orangnya buat dosa besar sekali, namanya mortal sin, itu langsung masuk neraka. Tapi kalau orangnya berbuat baik banyak sekali, seperti orang-orang suci, santa-santa, santo-santo, maka langsung masuk surga. Tapi model kayak kita ini yang ya tidak jahat-jahat amat juga, tapi mau dibilang baik juga tidak baik-baik amat juga ya. Ini kita akan, karena kita sudah percaya Yesus, maka kita akan masuk surga, tapi kita masih banyak kotor. Karena itulah sebelum masuk surga kita transit dulu di purgatori, api penyucian. Disitulah kita disucikan, dibakar dengan api. Apinya sepanas api neraka. Hanya bedanya kalau masuk neraka tidak bisa keluar lagi. Kalau masuk api penyucian bisa keluar. Itu Katolik. Kalau saksi Yehova, begitu mati, raib, hilang. Tidak ada yang namanya kekekalan jiwa. Kalau Advent percaya teori sleep of the soul. Begitu mati, tidur panjang, tidak sadar. Tidur panjang sampai Tuhan Yesus datang kembali baru dibangunkan. Nah, nanti masuk neraka, nerakanya sementara. Banyak orang ya tidak dapat disebut secara langsung, tapi misalnya kebanyakan dianut oleh orang-orang karismatik itu tentang adanya tempat penantian. Nah, mereka mengatakan tempat penantian ada dua, Firdaus untuk orang benar dan Hades untuk orang berdosa. Tapi itu salah. Hades itu bukan tempat penantian. Hades itu punya tiga arti. Pertama, bisa disebut kalau itu mengacu kepada keadaan, maka itu adalah keadaan kematian. Arti berikut, kalau itu mengacu pada tempat, maka itu bisa berarti dunia orang mati atau neraka. Makanya orang kaya dalam cerita Lazarus itu masuk ke Hades, bahasa Yunaninya. Tapi ternyata dia menderita kesakitan dalam nyala api ini, tempat penderitaan ini, itu tidak lain dari neraka. Jadi tapi di situ Hades. Nah, Firdaus apakah itu tempat penantian? Tidak. Pertama dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa, Firdaus itu berasal dari bahasa Persia, ya, Persia, ya, lalu turun ke Yunani paradeisos, lalu ke Inggris paradise, artinya surga. Tapi saya akan menunjukkan hal lain yang mustahil Firdaus itu tempat penantian. Sekarang, waktu Yesus mati, sementara tubuhnya di kuburan, rohnya kemana? Nah, ini, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kata Yunaninya yang digunakan nyawa adalah pneuma. Jadi harusnya terjemahan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Berarti Yesus tidak kemana-mana waktu tubuhnya di kuburan. Dia sedang tubuhnya di kuburan Yusuf Arimatea, tapi rohnya ada di tangan Bapa di surga. Nah, kalau rohnya di tangan Bapa di surga, lalu dia bilang kepada penjahat itu, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Kalau Firdaus itu tempat lain, misalnya Firdaus di sini, Yesus waktu mati, rohnya ke sini. Lalu Firdaus itu di sini. Maka waktu Yesus mati, rohnya ke surga. Lalu penjahat itu masuk Firdaus. Ini namanya tidak sama-sama dong. Engkau tidak bersama-sama dengan aku. Bagaimana bisa Yesus di surga, tapi dia bersama-sama dengan penjahat di Firdaus?
tidak memungkinkan arti lain bahwa memang Firdaus sama dengan surga. Ya, jadi waktu Yesus menjanjikan penjahat itu, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus, artinya hari ini juga engkau masuk surga. Maka itu menunjukkan bahwa masuk surga tidak tunggu pengadilan terakhir. Masuk surga langsung pada waktu mati. Mati hari Rabu juga masuk surga kalau dia orang percaya. Kalau dia bukan orang percaya, hari Rabu juga langsung masuk neraka. Lalu terus bagaimana dengan pengadilan terakhir? Ya, kita biasanya hanya tahu pengadilan terakhir. Tapi sebenarnya ada dua macam pengadilan. Pertama, pengadilan individual. Itu di Ibrani 9 ayat 27. Manusia ditetapkan untuk mati satu kali dan sesudah itu dihakimi. Jadi ada itu penghakiman individual. Begitu mati dihakimi, masuk surga, neraka. Tapi ingat, kalau Pak Victor mati hari ini karena orang percaya, tubuhnya masih di kuburan, jiwanya sudah di surga. Jadi yang masuk surga cuma jiwanya saja, tubuhnya belum. Terus tubuh kapan? Tunggu Tuhan Yesus datang. Aku percaya kebangkitan daging atau kebangkitan orang mati. Tuhan Yesus datang baru ini tubuh dibangkitkan. Tubuh dibangkitkan, tapi karena rohnya Pak Victor sudah di surga, maka tubuh dibangkitkan gabung dengan roh di surga. Tapi kalau Bapak sudah masuk neraka, jiwanya sudah masuk neraka duluan, tubuh belum. Begitu hari kebangkitan, tubuhnya bangkit, gabung masuk neraka. Ya, jadi memang akan ada pengadilan akhir zaman, tapi hasilnya tidak akan berbeda. Tidak bisa ada orang sudah masuk surga jiwanya atau pengadilan terakhir pindah neraka, atau sebaliknya, tidak bisa. Ya, nah karena itulah maka pengadilan terakhir itu bedanya adalah kalau yang pertama tadi hanya dia dengan Tuhan, tapi pada pengadilan terakhir itu dihakimi di hadapan semua manusia dan seluruh malaikat. Ya. Sekarang saya tanya saudara, yang akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan itu orang percaya saja, orang percaya atau orang tidak percaya atau semua? Ya. Orang tidak percaya, Tuhan akan ungkap semua dosanya dan menentukan dia masuk neraka tingkat mana. Masuk neraka itu juga harus beda-beda dong ya. Karena dosa juga beda-beda besarnya, kecil kan beda. Ada dosa besar, ada dosa kecil, ada dosa banyak. Tidak bisa dosa besar dihukum sama dengan dosa kecil. Tapi orang percaya mau dihakimi dosanya. Dosa apa? Bukankah kita dosa telah dihapuskan hanya oleh darah Yesus. Sudah percaya Yesus, dosa dihapuskan. Kalau dosanya terhapus, terus waktu pengadilan terakhir, apalagi yang mau dihakimi dari Bapa? Dosa sudah dihapus. Maka tidak ada penghakiman bagi dosa orang percaya. Terus penghakiman terakhir untuk apa? Untuk mendapatkan upah dari semua yang sudah kita kerjakan. Jadi pengadilan terakhir bagi orang percaya itu justru hari sukacita. Karena apa? Karena pada waktu kita percaya Yesus, itu bukan karena kita diselamatkan, bukan karena perbuatan baik kita. Tidak ada orang bisa berbuat baik. Sebelum percaya Yesus, nol buat baik. Tapi setelah dia percaya Yesus, dia mulai berbuat baik, bisa Tuhan mulai hitung. Maka jerih payahmu tidak sia-sia. Setelah dia percaya Yesus, dia rajin melayani. Dia pakai duitnya, dia pakai uangnya, dia pakai tenaganya untuk melayani itu. Tuhan hitung semua. Makanya di Matius 10:42 itu, air sejuk secangkir saja kalau diberikan kepada seorang muridku tidak kehilangan upahnya. Bayangkan, air secangkir saja, air sejuk secangkir saja tidak kehilangan upahnya. Kalau itu air saudara panaskan lalu taruh kopi, taruh susu lagi, wah tidak kehilangan upahnya. Nah, maka disitulah orang yang menabur banyak akan menuai banyak, yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Ya, jadi mati itu langsung. Karena itu berhati-hati loh. Kalau saudara belum percaya Yesus, tahu-tahu malam ini mati, tiba-tiba malam ini langsung mendarat di neraka. Ya, tapi kalau sudah percaya Yesus dan tahu-tahu malam ini putus napas, berbahagialah saudara. Ya, begitu. Shalom, salam damai sejahtera. Dengan sukacita kami informasikan kembali, Ngobras Goes to Israel. Ngobrol Alkitab santai. Bible study on the spot langsung di tempat-tempat bersejarah sesuai yang tertulis di dalam Alkitab.
Masih bersama dengan pembimbing rohani kita, Bapak Pendeta Esra Soru dan Bapak Yosuayan. Kali ini paket komplit, kita akan menuju 3 negara, Israel, Mesir, dan Jordania secara langsung. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang haus dan rindu menggali kebenaran firman Tuhan, baik dari sisi sejarah, hermeneutik penafsiran Alkitab, dan pengertian-pengertian rohani di dalamnya. Segera daftarkan diri Anda serta keluarga untuk jadwal perjalanan tanggal 23 Oktober sampai 4 November 2023. Atau bisa bertanya secara langsung dengan Kairos Tour di nomor 087 888 00 9854. Pastikan Anda diberkati dengan pengenalan akan Tuhan lebih lagi melalui perjalanan rohani ini. Havenus Shalom Aleihim. Kubawa berita sejahtera. Yuk yang pengen ke Yerusalem, kita jalan bareng Pak Esra. Pastikan booking seat Anda, Tuhan memberkati.